YouTuber. Oke. Ini saya ketemu Om Alvin Lim ya. Alvin Lim ya. Alvin Lim, ini iya. orang lagi galak nih. Ketemu juga tokoh yang suka menjerumuskan orang. Ini Om Liu. Sudah menetaskan satu varian baru. Varian baru ya. Bos, lu selama ini gue liat galak nih soal menghajar institusi yang sedikit menurut gue nggak tahu menurut gue benar atau enggak. Ada semacam penyimpangan hukum, benar tuh bos? Betul. Jadi saya memfokuskan diri untuk berperang melawan oknum aparat penegak hukum sebenarnya. Luar biasa. Oknumnya. Oknumnya. Oknumnya, Tapi bukan tidak institusi pemerintahnya. ya. Enggak. Stop. Nah ini kadang-kadang gini, orang mendefinisikan itu kan salah. Iya. Seakan-akan Om Alvin Lim menyerang sebuah institusi, tidak kan? Enggak. Nih, ini harus saya klarifikasi. Alvin Lim sedang memperjuangkan soal keadilan. Betul. Tidak menyerang sebuah institusi, tapi oknum-oknum. Sebetulnya ini harus mendapatkan penghargaan. Apalagi ada Om Lius. Om Lius ini juga sedang berjuang. Om gimana Om? Kok bisa ada Om Alvin? Ya, Ini saya gimana lihat nih? begini ya. Kondisi ini kan dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia, bahwa penegakan hukum ini slogannya itu tajam ke bawah, Tumpul ke atas. tumpul ke atas. Tapi kan Atau tumpul ke atas, tajam ke bawah. Logika kan begitu. Iya. Tumpulnya ke atas, Tumpulnya tajam ke ke atas. bawah. Gitu kan? Iya. ya kira-kira itulah, itu yang saya lihat yang berani menyuarakan itu. Saya sih terang-terang ya, saya nggak berani loh. Begitu lihat ada Alvin Lim, wah ini sih luar biasa nih. Ini pengacara yang sebetulnya dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Cuma tadi itu banyak yang salah tafsir. Dipikirnya Alvin Lim ini kasar, keras kepada institusi kepolisian maupun kejaksaan. Tapi kalau kita perhatikan benar-benar dengan hati yang bersih, catatan saya mesti bersih nih. Jangan ada sentimen, belum apa-apa udah sentimen sama Alvin Lim. Nah itu nggak bagus. Lihat betul apa yang dia perjuangkan. Yang saya kaget hari ini makan nggak lancar itu. Alvin Lim keganggu, kita lagi makan, keganggu pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kok ada apa sama Habib Rizik ya? Iya. Aduh, padahal ya itu sebetulnya saya senang betul. Kenapa? Ini orang Tionghoa, pengacara, lagi vokal menyuarakan keadilan, bisa silaturahmi sama Habib Rizik Syihab, itu luar biasa. Tapi di luar dugaan saya, kok jadi Heboh ini. heboh ya? Jadi heboh ini. Seantero jagat. Bahkan sampai luar negeri ini WA saya. Oh iya. Jadi dia bilang, Alvin, tolong Alvin jangan sampai berubah agama ya, jangan sampai jadi muslim ya, jangan. Jadi mereka penuh dengan kekhawatiran yang saya bingung. Dan bahkan sampai ke WA grup bukan hanya dalam hal tanda petik agama ya, tapi dalam grup Tionghoa Chinese itu banyak banget di situ. Gini, ini harusnya kelompok-kelompok Chinese atau Tionghoa bisa menghargai sikap Alvin Lim. Karena dulu guru saya ini itu abangnya Sohogi, Arif Budiman. Gitu. Nah orang tidak tahu itu. Nah sekali lagi ya soal Alvin Lim, kayak teman saya nih, teman saya juga melaporkan Alvin Lim. Teman saya melaporkan Anda nih, saya marah. Kenapa saya marah? Nggak suka. Kalau orang model kayak Alvin Lim mengkritik sebuah institusi tapi untuk merubah menjadi lebih baik lantas dikriminalkan, gimana? Akhirnya tidak ada lagi orang-orang kritis. Lama-lama yang di penjara bukan Alvin Lim, tapi saya juga. Karena kan saya juga kritis. Nanti bisa Om Lius juga di penjara. Bahkan udah pernah masuk sel. Bahkan katanya turun ya berat badannya Om Lius. 8 kilo. 8 kilo. Berarti nanti masuk penjara lagi Om Lius nih, biar turun lagi 8 kilo. Amin. Ya. Saya nggak berani. Tuh. Tapi untuk menyuarakan kebenaran, saya pikir ini adalah kewajiban setiap warga negara. Bersuaralah. Apalagi mana dong? Tadi
Itu tuh. YouTube. Waduh, ini di luar dugaan ya. Saya biasa kalau bersuara tuh nggak ada yang denger. Tapi tiba-tiba dikirimin ini loh. Mantap. Mantap kan? Iya. Ini dari YouTube langsung. YouTube itu tidak mungkin memberi sertifikasi. Ini kan sertifikat ya, sertifikat kan jadi Iya. penghargaan konsistensi Om Lius terhadap demokrasi, terhadap kebebasan, terhadap kemerdekaan pendapat. Artinya sertifikat ini diberikan dengan sebuah penghargaan yang penuh dengan ketelitian. YouTube ini nggak bisa disogok, ya kan? Nggak bisa ya, Nggak bisa. Lim ya? Om Lius nggak bisa kan disogok kan? Om Lius nggak nyogok ini kan? Lurus Dan mereka. saya nggak Nah. pernah nyogok. Jadi saya kenapa senang lihat statement Alvin Lim, karena dia juga anti suap, berani menyuarakan kebenaran. Kalau ada pejabat yang suap, dia berteriak. Ini harusnya didukung. Pak Kejagung. Nah, tapi harus perhatiin Lim. Alvin, di Kejaksaan hari ini, Pak Kejagung, Pak Burhanuddin ini, beliau sosok orang yang berani. Di eranya dialah jaksa yang berani hukuman mati, yang berani melawan mafia pangan. Dan satu lagi, ada beberapa jaksa-jaksa tinggi itu yang berani menangkap, menyita duit sampai puluhan triliun. Saya kapasitasnya karena melihat dan merasakan dan mendengar ya kejadian itu. Tapi ya nggak apa-apa, kritik Alvin itu harus didukung, jangan tidak. Jangan dikriminalkan. Saya yakin sikap Kejagung dan kawan-kawan jaksa lain jangan alergi dong dengan kritik Alvin Lim. Itu tidak baik. Dan saya juga ingin menyampaikan kawan-kawan yang coba melaporkan Alvin Lim, posisi saya berpihak dengan Alvin Lim. Saya tegaskan saya berpihak kepada Alvin Lim karena yang dia kritik perilaku oknum bukan institusi ya. Betul. Ini deklarasi beliau nih. Jadi beliau juga bukan anti terhadap pemerintah. Alvin ini benci dengan ketidakadilan. Yang dia benci itu adalah ketidakadilan terhadap oknum-oknum yang bermain-main di balik kekuasaan hukum. Apalagi beliau nih lawyer. Ini Om Lius ini aktivis pro demokrasi hari ini. Beliau pengusaha, beliau juga terusik dengan kondisi bangsa hari ini Om Lius ya. Itu. Jadi sekali lagi jangan mudah menstigma orang karena membela sesuatu lantas ada stigma kadrun, ini bahaya. Lantas ada stigma yang lain-lain padahal tidak ada maksud Om Alvin Lim, saya dan Om Lius bicara tentang bagaimana melihat kekuasaan itu dengan cara yang rendah. Kami bukan. Kita orang yang concern terhadap demokrasi, kemanusiaan dan keadilan. Gitu kan Om? Benar. Nah, definisinya jangan salah. Pengertiannya jangan salah dan jangan mudah juga menstigma orang hanya karena beda pilihan. Karena kita kan bukan lahir dari dunia militer. Semua itu harus perang, ya musuhnya tentara, ya musuhnya semua, enggak, bukan. Kita aktivis pro demokrasi. Semua didasari oleh dialog dan rasionalisasi dan juga argumentasi. Dan yang penting jangan hoak Om. Kita tidak suka dengan budaya hoax gitu loh. Kritik itu penting. Saya tidak mau Om Alvin Lim dipenjara karena kritik. Om Lius dipenjara karena kritik. Saya nggak mau. Jadi kita budayakan namanya kritik itu penting, tapi didasari oleh argumentasi dan bukti, bukan hoax Om. Betul. Gitu. Terus gimana Niatnya Om? juga untuk membangun negeri, untuk kebersamaan dan kesejahterakan rakyat. Negeri ini nggak bisa dibangun oleh satu kelompok atau satu golongan. Perlu kerjasama. Persatuan itu jadi penting. Dan ini kebenaran ya. Saya beragama Buddha, Protestan, Kristen. jadi jangan salah. Ini kita suarakan ini buat kepentingan negeri. Jadi jangan teriak-teriak aja Pancasila, tapi penjabaran masa Alvin Lim silaturahmi sama Habib Rizik aja terus dibuli-buli, nggak boleh. Ya, betul nggak? Fokus saya cuma satu gitu loh, yaitu penegakan hukum aja. Dan Memang jangan tidak kritis lagi loh, nggak mau. Ya kan kritis terus. ini hal saya nggak masalah. Bagi saya kehilangan penggemar itu it's not a big deal. Oh, Cuma saya cuma mirisnya kenapa? Kok
Serendah sempit itu gitu. itu pemikiran dari masyarakat. Jadi saya tuh sedih sama mereka. Sebenarnya yang saya sedihkan bukan diri saya, Om, bukan. Mereka ya. Saya nggak masalah gitu loh. Ada yang suka saya atau nggak suka saya. Saya tahu harga diri saya, Tuhan tahu saya. Amin. Tetapi ya kan saya melihat bagaimana kok sempitnya masyarakat, bagaimana makanya dengan inilah mereka mudah sekali dihasut, itu yang saya lihat. Dibilang kadrun lah nanti, dibilang jadi mereka dipecah belah dengan hal seperti itu. Ini yang membuat saya membuat saya miris sebenarnya. Gitu loh. Jadi kekhawatiran mereka inilah ya yang melihat saya, oh kok begitu mudah dipecah belah negara ini. Jadi datang waktu ke Habib Rizik dibawa siapa? Sama Bang Lius. Oh, jadi ini aktornya nih. Satu hal, kekhawatiran yang teman-teman Alvin Lim itu bahwa jangan pindah agama. Saya kenal Habib Rizik lama, tidak pernah satu kali pun saya disuruh pindah agama, nggak ada. Nah. Jadi jangan pernah takut, karena saya tahu orang Islam juga sangat baik. Kemarin yang ada ikut kita satu lagi, waduh dia bilang Lius, nggak nyangka ya Habib Rizik itu begitu baik. Saya kesannya itu wah sombong, galak, serem, enggak. Jadi banyak yang nggak kenal tapi ikut-ikut ngomong, ikut-ikut. Saya sih bukan apa ya hati saya sih prihatin juga Alvin Lim ngalamin seperti ini. Ini di luar dugaan saya, tapi ya saya rasa sabarlah. Bung Alvin, hal ini pernah saya rasakan juga. Kita berbuat baik, kalau kata orang Mandarin itu hao dan nancur. Baik itu susah. Jadi mau berbuat baik itu susah. Kita kan lihat suasana negara lagi begini, kita mau mempersatukan, kita mau dialog, silaturahmi, itu yang harus didorong untuk Indonesia ke depan. Ya. Dialog itu Ini pintu. juga sama saya dulu debat di Oh, TV. ribut. Ini Anton Medan, saya lawan Ahok, tapi kita bisa kongko, bisa diskusi. Ini yang harus dikembangkan untuk Indonesia ke depan. Dialog itu penting. Dialog itu bentuk adab dari sebuah komunikasi. Lantas kemudian Alvin sedang memperjuangkan soal keadilan. Tugas-tugas kebangsaan ini harus dihargai. Tugas-tugas kebangsaan. Gitu. Ini penting sekali saya sampaikan. Setiap orang kan punya tugas sejarahnya masing-masing. Nah kita semuanya kan punya tanggung jawab. Jadi Bung Alvin Lim ini selamat datang di rimba demokrasi. Bukan dalam demokrasi tapi rimba. Karena ini dalam hutan gelap nih. Kalau Om Alvin salah pilihan politik, ya tahu kan, negara ini ada sistem dan ada orang-orang yang buas di dalamnya. Iya. Kalau salah kita akan dipenjarakan, diteror, diintimidasi dan sebagainya. Kalau saya kan udah kebal ya dengan hal itu. Iya. Itu semoga nanti Om Alvin Lim ini bisa lebih kebal dari saya dan lebih kebal dari Om Lius. Beliau juga pernah merasakan semua itu. Kalau saya lengkap lah sejarah saya. Belum pernah kan dibilang komunis kan? Belum Belum pernah dibilang teroris kan? belum sih. Saya sudah lengkap. Lawan Orde Baru saya dikomunisin. Nah sekarang ngebela kekuasaan, pendukung Jokowi diterorisin ya. Ya Om Lius. Saya orang Kristen nih. Lucu ya. Iya, saya orang Kristen. Makanya saya cuma tapi gini. Resiko anak-anak Tuhan dalam Betul. memikul salibnya. Ya kan? Saya sangat setuju. Itu. Jadi jangan pernah khawatir. Kita tidak tahu Tuhan telah memakai kita nggak tahu. Begitu juga Om Lius. Kita tidak tahu Buddha sedang memakai Om Lius. Karena Om Lius berinteraksi dengan Habib Rizik tidak pernah yang namanya Om Lius diajak menjadi orang Islam. Artinya bentuk penghormatan Habib Rizik terhadap apa? Betul. Agamanya Om Lius. Betul. Ya kan Om Lius? Keren. Gitu. Nah, kayak hal-hal kayak begini harus terus kita komunikasikan. Om. Betul. Tidak bisa tidak. Makanya ini penghormatan saya bisa diskusi kita bertiga. Ya. Ada Om Lius, ada Alvin. Semoga ya dialog kita hari ini berguna gitu untuk Dan berkesinambungan. berkesinambungan. Jangan berhenti. Oh. Betul. Terus isu-isu kebangsaan yang akan kita bahas. Itu. Bukan slogan ya. Bukan. Bos, lihat nih, ini Buddha. Lihat casingnya aja, lihat casingnya nih. Ceknos abis bos.
Tapi Indonesianya demokrasi Pancasila dia praktekin. Jadi Pancasila bukan aku Pancasila tapi kadrun-kadrunin orang. Padahal kadrun-kadrunin orang itu ada pasal berapa di Pancasila? Ada yang ketiga ya? Persatuan Indonesia. Kalau kita menstigma orang kadrun berarti apa? Kita tidak Pancasilais. Iya. Benar. Jelek. Itu. Nah, ini sudah menjalankan namanya Pancasila. Jadi jangan slogan. Om Alvin juga nih, seorang channel bicara tentang keadilan. Dia buka tuh bobrok-bobrok para oknum-oknum yang suka menjual belikan keadilan. Gitu Om ya. Betul. Karena dia aktor, dia lawyer loh. Dia lawyer. Saya langsung teringat dengan Sohogi. Ingat, orang-orang model kayak begini ketika sudah berjuang, dia tidak akan pernah lari dari apa yang dia perjuangkan. Sama kayak saya lah, Om Lius juga, nggak akan pernah lari. Memang kita sudah tahu resikonya kan, Betul. penjara dan kematian. Itu, ya kan Om? Iya. Om siap di penjara? Ya gitulah. Gitu. Nah, Om Lim juga, Om Alvin, gitu. Ayo dong Om Alvin, apalagi kira-kira nih kritik Om Alvin nih terhadap apa institusi hukum kita yang gimana sih? Gua nggak ngerti nih. Institusi hukum Indonesia itu udah sangat berantakan, Pak. Berantakan. Ini yang saya lihat, makanya kenapa saya sampai teriak begitu. Karena kalau saya nggak teriak, saya yakin nggak ada lagi orang lain yang akan teriak Tuh, Pak Kejaksaan. di situ. Ini para jaksa dan Kejaksaan Agung, lihat nih, dia tidak punya niat untuk merusak kejaksaan. Justru niatnya pembenahan Pak, kan, perbaikan kan. Orang manapun, apalagi cuma seorang Alvin Lim, gak akan bisa merusak institusi ini. Yang saya kasih tahu. Betul. Ini uang, misalnya kita ada punya uang 100.000, kita mau taruh di got tetap nilai 100.000, mau taruh di sampah tetap 100.000. Jadi lingkungan luar itu tidak menentukan berapa nilai dia. Nilai Kejaksaan Agung tidak ditentukan oleh perkataan Alvin Lim. Betul. Tetapi apa yang dilakukan oleh oknum-oknumnya ini yang menentukan. Kalau oknumnya itu, kalau isinya adalah orang-orang baik, jaksa-jaksa baik, saya bilang nggak baik pun nggak akan ada yang percaya, Mas. Ini loh maksud saya. Tapi gini, saya masih punya keyakinan kejaksaan dipimpin Pak Burhan ini luar biasa. Memang ya namanya dalam keluarga kan nggak mungkin bisa terkontrol semua. Tapi saya yakin Pak Burhanuddin ini sebagai pimpinan di kejaksaan, beliau mudah diajak dialog. Laporkan aja. Saya yakin tuh orang dipecat kok, dicopot, Di dipindahin. dalam video saya, Pak, saya selalu berikan bukti surat. Bukti surat. Jadi ketika saya bilang ada oknum Kejaksaan Agung bermain, saya berikan bukti P19. Wih, Jadi ada P19 surat dari Jampidum kepada Dir Tipitexus. Jadi di situ dibikin sebuah petunjuk supaya ini kasus nggak bisa jalan alias mandek. tuh. Itu saya bongkar, Pak. Lihat tuh, dibongkar tuh. Ketika saya bongkar, saya informasikan yang mestinya kan informasi saya diambil keterangannya, dibenahi dong. Betul. Ini tidak. Justru dia tanya sama saya, kamu dapat ini dari mana? Dia mau ajar. Ngawur kan? Ngawur. Masa ditanyain? Masa whistleblower Harusnya yang mau ditindak. dihajar? Oh. Nanti berikutnya orang itu nggak akan Akhirnya berani takut bongkar dong lagi ngadu. dong di dalam. Iya. Dia mau tahu di dalam kejaksaan siapa yang kasih saya itu. Nih, jaksa-jaksa, ini maksudnya. maksudnya itu. Iya kan? Nah, biasanya ngotot-ngotot ini jaksa-jaksa yang nakal, oknum-oknum yang nakal. Ingat loh, Pak Burhanuddin itu jaksa agung yang punya tingkat kenekatannya luar biasa. Ini saya ini pengagumnya, dan saya lihat jaksa-jaksa di dalam kejaksaan itu banyak orang baik. Orang baik banyak. Kita masih berharap di institusi kejaksaan ini. Tapi Om Lim, sekali lagi, kiranya mau nggak Om Lim kasih nama-nama yang orang-orang kurang ajar itu ke kejaksaan? Oh, saya nggak Kejagung. masalah. Tuh, dia Saya nggak takut berikan, tuh. bahkan bukti Diberikan. rekamannya, bukti videonya ada kok. Tuh, Pak Kejagung, Pak Burhan. Jenderal-jenderal mana Nih. yang main duit situ semua ada Tuh. buktinya kok. Mafianya mafia apa aja tuh Om? Mafianya ya ini. Jadi kasus ini di mana kasus terhadap masyarakatnya dimainin. Gila ya, sadis ya. Lah, Investasi itulah bodong. investasi bodong. Investasi bodong juga. Makanya itu 106 triliun hampir mandek kan. Edi Surya udah jadi sempat investasi lepas. bodong ini yang main ada oknum polisi. Ada oknum polisi, ada oknum jaksa. penegak hukum ya. Iya. Penegak hukum lah ya, kita ngomong Penegak penegak hukum lah ya. hukum, iya. Karena nanti kalau kita bilang oknum kepolisian, polisinya marah sama Polisinya kita. marah. Kita bilang oknum kejaksaan, padahal bilangnya oknum kan, Betul. bukan bilang anggota polisi atau ini, padahal itu bilangnya oknum kan. Gitu. Nah, Pak Polisi, Pak Kejaksaan, para penegak hukum yang kita hormati, karena ini demokrasi yang sudah menjadi pilihan kita, penguatannya adalah di
lembaga hukum. Kalau lembaga hukumnya lemah ya yang kuat gangster kayak kemarin ya kan. Itu. Artinya apa? Gangster-gangster ini akan menguasai institusi hukum kita dan ini bahaya buat demokrasi. Saya Bukan nggak kita melawan tidak pejabat mau. tertentu, Pak. Saya Betul. nggak melawan pejabat tertentu, saya nggak membelain politik-politik tertentu. Yang saya mau hanya agar Indonesia hukum itu berjalan sesuai dengan undang-undang. Karena saat ini hukum itu berjalan sesuai dengan yang punya uang. Itu yang saya lihat dan kenyataan. Nah inilah makanya saya teriak, saya cuma mau ini berubah. Dan kalau salah hukumannya yang punya duit, akhirnya dong. jadilah kayak si Krisni. Dia yang digebukin, dia yang masuk penjara. Gila ya. Kan Ada lucu. perempuan namanya Krisni itu korban KDRT. Beliau menjadi korban KDRT, seharusnya penegak hukum melindungi beliau, malah pelakunya yang dilindungi. Gitu kira-kira ya. Iya. Kacau, Pak Polisi. Ini kacau nih Pak. Gimana nih? Nah disinilah Pak, hati nurani saya berbicara. Kenapa? Ketika saya disumpah sebagai advokat, saya sumpahnya ke Tuhan loh. Betul. Saya bersumpah sama Tuhan itu menegakkan keadilan. Di sini saya melihat bagaimana saya yang notabene katanya penegak hukum, tapi tiap hari kerjanya nih, sorry ya, nyuap oknum. Lah, kalau kayak begini nggak perlu kuliah. Iya. Karena sebelum saya berubah menjadi vokal Pak, jujur, saya ikutin gaya mereka. Ya. Saya ketemu jaksa suap, ketemu Kasipidum, ketemu Kajari, ya sampai jenderal-jenderal kejaksaan pun juga terima, hakim pun terima. Jadi kita itu yang inginin bobroknya kasus- tuh ngeri banget ya. Bobroknya. Ini kasus, udah dibuka Alvin nih. kasus belum disidangkan, saya sebagai lawyer, jaksa, dan hakim itu sudah duduk di satu ruang makan. Di situ kita udah tahu nanti tuntutan berapa, vonisnya berapa, uangnya berapa, semua sudah ada. Tuh Pak Hakim, Pak Polisi denger dong nih. Nah ini yang saya mau berubah Pak. Gitu. Kita kan pengen bangsa ini lebih baik. Tidak ada maksud beliau merusak nama institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yang beliau inginkan adalah keadilan. Institusi ini lebih baik ke depan. Tidak ada punya motivasi lain-lain. Dia nggak mau jadi jaksa agung nih. Nggak mau jadi menteri kehakiman. Nggak mungkin juga jadi kapolri, bukan polisi. Ya kan? Ya nggak Kamu Lius? Betul. Jadi motivasi dan 77 tujuannya. tahun Indonesia merdeka harus berubah. Wah, 77 tahun. Momentumnya saya lihat sekarang karena banyak orang-orang yang masih berani bersuara walaupun kondisinya udah parah. Ini saya lihat tanda-tanda baik. Ada yang masih bersuara. Kita bisa lihat ya. Siapa sih? Siapa? Simanjuntak. Cuma juta. Komarudin Simanjuntak. Oh, itu juga kalau bukan beliau yang keke urusan Brigadir Ferdy Sambo. Yosua, Nggak kebongkar. bongkar. Jadi orang-orang yang Itu pun dibenci dia. Kamarudin dibenci, dibully. Dilaporin Bayangin, polisi juga, dilaporin kan? ke polisi, dibilang kadrun, dibilang apa. ini yang harus kita. Kok mudah sekali bangsa ini ketika ada orang berjuang soal keadilan langsung Ya, stigma. ya, Itu. Ini nggak baik. Jangan. Lihat endingnya, lihat maksudnya. Kalau maksudnya meres, maksudnya ngambil Nah, jabatannya, itu boleh maksudnya kita minta bully. proyek, baru dibully. Tapi kalau maksudnya untuk keadilan, masa harus dibully sih? Ya. Enggak, ini kan nggak fair. Betul sekali. Itu. Atau apa lagi Om Lius? Ya, oke, saya terima kasih. Dan ini bukan yang terakhir. Ini kita nanti akan ada berseri. Saya ada pesan kepada masyarakat ya. Jadi gini ya, teman-teman masyarakat ya. Indonesia ini milik kita bersama. Tapi saya melihat ya, yang merasa memiliki Indonesia ini nggak banyak. Saya merasa memiliki, Bang Ebenezer merasa memiliki, Lius merasa memiliki. Banyak orang lain merasa tidak memiliki. Dia nggak peduli kalau Indonesia ini dieksploitasi, dijajah oleh oknum-oknum aparat. Jadi seperti yang Soekarno bilang, perjuangan kita ini sekarang bukan Lebih melawan berat. penjajah asing, melawan Bangsa oknum-oknum sendiri. sendiri, bangsa sendiri. Lihat Dan mereka- nasionalisnya nih, lihat nih. Mereka nggak peduli kalau, contoh investasi bodong, 106 triliun. Gila ya. Bapak tahu nggak 106 triliun itu tidak ada di Indonesia, dibawa kabur ke luar negeri. Siapa yang peduli? Nggak peduli. Yang penting oknum aparat A nanti ya yang penting lu bagi gue ya. Nanti ini udah nggak masuk dalam dakwaan, nggak apa-apa asetnya, udah kong kali kong. Ini yang saya nggak mau. Kalau disita di Indonesia, diberikan lagi ke para korban, masyarakat kita akan makmur. Karena kenapa?
Ketika masyarakat kita kerugian dapat balik, dia akan spending. Oh. Ini devisa ini keluar loh Pak. Saya juga pernah tuh laporan soal tante saya kandung nih, tante saya kandung. Saya laporin ke Polda nih, Pak Kapolri, saya pernah laporin ke Polda soal tante saya seperti kayak hipnotis ya, kalau ditelepon, lantas nyetor uang tuh namanya apa tuh? Kejahatan apa tuh? Penipuan lah sebenarnya. Penipuan gitu. Iya. Saya laporin, padahal orangnya sudah kita tracking ada di Bali, tapi nggak ditindak. Nah, itu dia. Kacau, saya juga nggak ngerti. Padahal yang laporin saya nih, saya bawa tuh ke Polda langsung. Dalam hari yang sama masih dalam proses transaksi. Itu. Jadi sebenarnya saya nggak nyalain kepolisiannya Pak. Saya teriak ini kenapa? Ya kan, kenapa saya teriak? Saya ibarat seorang tamu. Saya datang ke rumah polisian misalnya, Polri. Saya lihat di ruang tamunya ada bangkai tikus mati. Ya tentu saya ngomong dong sama yang punya rumah. Oh, niat yang punya baik. rumah Kapolri, situ ada yang bau, ada bangkai. Tuh. Tolong dong dibersihkan. Kita ngomong kasih kritik nih. Ya kan? Nanti tapi sama mereka bangkai tikusnya itu nggak dibuang keluar rumah Pak, ditaruh masukin dalam dapur. Nanti kita pakai ruang WC-nya dia, ada bangkai lagi, diambil lagi ditaruh ke ruang keluarga. Jadi kotoran itu nggak pernah keluar dari institusi, muter di situ. Ini yang jadi masalah. Jadi makanya disinilah kenapa saya teriak supaya ada perubahan Pak. Itu aja. Ya. Kalau dia berubah lebih baik, yang diuntungkan ini kepolisian dan kejaksaan, bukan Alvin Lim. Dan masyarakat Indonesia. Dan masyarakat. Mereka menginginkan keadilan ya kan. Iya. Kita cuma pengen itu karena saya sudah 2 kali menjadi korban kriminalisasi. 2 kali loh. Di situ. Ini nih mau yang ketiga nih sekarang. Kan lucu kalau kayak begitu kan. Saya akan berpihak terhadap Alvin Lim dalam hal ini. Karena kita diskusi tadi dan saya mendengar tidak ada motif lain selain persoalan mencari rasa keadilan, ingin pembenahan di institusi penegak hukum kita. Tidak ada motivasi lain. Dia nggak mungkin jadi Kapolri karena dia bukan anggota polisi. Kedua, dia nggak mungkin juga menjadi Menteri Kehakiman karena dia bukan dari unsur partai. Bukan. Dia juga nggak mungkin kejaksaan karena kejaksaan dalam undang-undang kejaksaan harus jaksa karir. Betul. Nggak dapat semua nih tiga-tiganya nih. Betul. Yang dia mau cuma satu, keadilan untuk rakyat itu harus ada dan hadir, dan negara harus hadir dalam penegakan hukum. Itu betul. Ya. Biar Indonesia maju Pak. Betul. Itu aja. Pak Presiden, Pak Kejagung, Pak Kapolri dengar dong. Maksud tujuannya tidak ada untuk namanya mendiskreditkan atau meng-underestimate ya kan, tidak ada untuk merendahkan. Ini semua dilandasi oleh motivasi baik, yaitu apa? Pembenahan. Karena dia melihat banyak kotoran-kotoran yang harus dibuang. Tidak lebih dari itu. Tuh, gitu ya. Benar. Gitu. Terima kasih. Saksikan. Jangan lupa share, komen, subscribe. Supaya ini tiga-tiganya. Berjuang. Karena dengan ini semangat berjuang kita ini makin tinggi. Nggak bayar, cuma manfaat. Iya. Terima kasih. Terima kasih.